Katanya bisa merusak otak lah, bikin kanker otak lah, makanya jangan mau ditembak sama termogan. Bener gak sih? Hey guys, welcome to my channel, Kalian Guys. So, hari ini aku pengen meluruskan isu yang dari kemarin tuh lagi sesuatu banget ya, yaitu tentang termogan. Karena kita lagi dalam masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru, termogan ini digunakan di mana-mana sebagai protokol kesehatan untuk mendeteksi suhu tubuh orang-orang nih, terutama di tempat-tempat umum pastinya, kayak restoran atau mall, kemanapun lah kalau kita mau masuk, pasti kita bakal ditem dulu. Tapi tiba-tiba jadi pada ribut gitu karena ada isu bahwa termogan ini bisa merusak otak, jadi nggak mau ditem pakai termogan, ada lasernya apalah segala macem. Bener nggak sih seperti itu? Gimana sih faktanya? Seperti biasa, sebelum kita mulai jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Kalian Guys. Klik. Terima kasih. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @Kalahes and my TikTok @Kalahes juga. Mengukur suhu tubuh manusia itu dilakukan dengan termometer. Kita harus tahu dulu kalau termometer itu ada berbagai jenis. Yang pertama yaitu termometer air raksa. Nah, ini salah satu termometer yang udah sering banget kita dengar ya pastinya. Dia itu menggunakan air raksa atau yang kita sebut dengan zat merkuri gitu. Biasanya kan yang kayak gitu-gituin gitu biar air raksanya tuh turun. Termometer jenis ini disisipkan di ketiak atau di mulut. Nanti setelah beberapa waktu, paparan panas suhu tubuh itu bakal menaikkan si air raksanya ini ke titik yang menunjukkan suhu tubuh kita. Nah, kalau ini sih prosesnya cukup memakan waktu ya. Kita semua pasti udah pernah dong ditem pakai ini. Kayak zaman aku kecil pasti taruh dulu di ketiak, lihat lagi, taruh lagi, udah naik belum, lihat lagi, kayak gitu kan. Jadi kayak it takes time aja gitu. Resikonya karena termometer air raksa ini pakai kaca ya, tabungnya itu, jadi dia mudah pecah. Dan kalau dia pecah atau ada yang bocor gitu merkurinya, apalagi sampai terhirup, itu bisa bikin keracunan nih dalam tubuh manusia. Jadi ya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua yaitu termometer digital nih, kayak gini. Termometer ini menggunakan sensor panas elektronik untuk mengukur suhu tubuh kita. Jadi ntar tinggal kayak dinyalain dulu. Ini kan ada tombolnya nih. Nah tuh, habis itu disisipin di bisa ketiak, di mulut, atau di dubur atau di anus ya, di anal gitu. Terus tinggal ditunggu aja sampai suhu tubuhnya itu keluar gitu. Biasanya akan ada bunyi bip 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 gitu. Nah itu berarti udah selesai ngukurnya. Ya, like that. Tapi sebenarnya ini kan nggak aku sisipin. Jadi tulisannya low. Right that. Nah, yang perlu diingat, termometer ini sebenarnya semua jenis termometer sih, termasuk yang raksa tadi, itu harus segera dibersihkan setelah digunakan. Terutama kalau kalian tuh pakainya di mulut atau di anal. Jadi maksudnya nggak mungkin kan ya habis pakai di anal lupa gitu tiba-tiba dipakai di mulut, walaupun udah dibersihin tapi kan tetap aja cuy itu dari dubur gitu loh. Jadi better kalau misal kalian ada yang ngukur lewat dubur itu dikasih label aja. Jadi kayak oh ini termometer khusus anal, yang satunya misal termometer khusus mulut, dan yang satunya khusus ketiak gitu. Jadi supaya hygiene-nya tuh terjaga. Nah, selain yang kayak gini, ada juga nih sekarang termometer dot digital. Prinsipnya sebenarnya sama, cuman bentuknya aja yang beda. Yang ketiga yaitu non-kontak termometer. Sesuai dengan namanya, non-kontak termometer itu adalah termometer yang mengukur suhu tubuh kita itu dengan minimal kontak atau bahkan nggak ada kontak sama sekali. Contohnya yaitu termometer telinga ya, dia mengukur suhu tubuh di membran timpani, terus termometer dahi atau temporal yang sekarang nih lagi banyak banget digunain di mana-mana, dan thermal scanner. Ya, thermal scanner tuh kalian tahu kan yang misal kalian tuh masuk ke airport gitu, terus kayak ada kamera di situ. That's thermal scanner. Keuntungannya yaitu hasilnya tuh keluar cepat gitu. Jadi begitu ditembak nih pakai termogan, tuh langsung ya udah, kalian tahu kan, keluar aja gitu loh suhunya. Juga karena minimal kontak atau bahkan tidak ada kontak sama sekali, itu nggak makan waktu lama untuk proses disinfeksi dari satu orang ke orang lain. Bahkan nggak perlu gitu kalau misalnya nggak ada kontak sama sekali, ya udah gitu kan. Untuk termometer dahi ya, kalau termometer telinga ya tetap harus dibersihin. That's why termometer jenis ini itu paling cocok untuk digunakan mendeteksi screening massal gitu, atau banyak orang yang butuh waktu singkat. Jadi efisien, cepet. Kayak misal di airport, di mall-mall, atau kayak orang mau masuk kantor, mau masuk pusat perbelanjaan, di tempat umum lah, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan ingat, diukur suhu tubuh itu untuk kepentingan bersama juga ya. Kelemahannya emang suhu tubuh yang diukur dengan termogan ini tidak seakurat kalau kita pakai termometer digital karena terpengaruh dari jarak tembaknya gitu. Kalau termometer digital kan ya udah langsung kempit aja gitu di sini, langsung kontak dan tahu gitu suhunya berapa. Jadi semakin termometer ini lebih dekat dengan
dahi kita itu akan lebih akurat suhunya. That's why kadang kalau misal jauh banget pasti kan yang muncul kayak 35,9 gitu kan suhu kita, padahal nggak segitu, tergantung jarak pengukuran. Terus ada pertanyaan, kenapa sih termogan itu harus ditembakin di jidat gitu? Kenapa harus di area frontalis ya kita bilang? Ya karena di area frontalis ini adalah daerah yang paling dekat dengan arteri temporalis, yang letaknya itu dekat dengan aliran darah jantung, sehingga bisa mengukur suhu inti gitu. Jadi memang lebih akurat di sana dibandingkan kayak kalau misal ngukur di pergelangan tangan gitu kan, jauh banget ya. Karena ini menurut jurnal yang aku baca ya, intinya berdasarkan penelitian sebelumnya, termometer inframerah ini, termometer inframerah yang diukur di lokasi yang berbeda itu menunjukkan hasil suhu tubuh yang berbeda juga. Nah, kalau kita mau tahu the real temperature of our body, ya pasti harus yang paling akurat dong. Suhu inti manusia kan semakin sentral, semakin real gitu loh suhu inti tubuh kita, core body kita. Nah, sekarang termogan katanya bisa merusak otak karena dia pakai laser atau memancarkan radiasi gitu. Bener nggak sih? Kita harus tahu dulu cara kerjanya. First of all, termogan ini ya, termometer tembak ini memang kayak ada dua jenis gitu. Ada yang diperuntukkan untuk industri, mengukur objek-objek yang gerakannya cepat gitu-gitu, dan ada yang memang diperuntukkan sebagai alat kesehatan. Di sini aku bicara yang sebagai alat kesehatan, karena kalau yang industri ya bukan ranah saya dan aku juga nggak ngerti gitu loh, nggak berani ngomong. Jadi prinsipnya termogan ini, prinsipnya dia itu mendeteksi gelombang inframerah yang dipancarkan oleh tubuh kita. Setelah gelombang inframerah yang dipancarin oleh tubuh kita ini ditangkap, dia akan diubah dan dikonversikan ke energi listrik sehingga bisa kelihatan suhu tubuh kita tuh berapa gitu. Intinya dari gelombang inframerah akan dikonversiin ke, oh ini loh suhu tubuhnya orang ini tuh segini. Nah, gelombang inframerah itu sendiri sebenarnya dipancarkan oleh setiap objek yang ada di permukaan bumi sebagai bagian dari radiasi elektromagnetik gitu. We cannot see the infrared wavelengths ya. Kita nggak bisa ngelihat gelombang inframerah, tapi bisa kita rasakan sebagai panas gitu, as heat, itu kita bisa rasain. Jadi sebenarnya yang memancarkan radiasi inframerah itu bukan si alat, tapi justru alat ini nangkep radiasi inframerah yang tubuh kita pancarkan. Karena ya itu tadi, setiap objek di permukaan bumi, mau benda hidup, benda mati, itu dia pasti akan memancarkan si gelombang infrared. Nah, terus itu merah-merah apa dong yang di jidat? Itu bukannya laser. Ya itu sebagai penanda aja sih sebenarnya, kayak untuk menandakan, oh ini loh kamu udah tepat ngukurnya tuh di tengah dahi. Tahu kan pointer yang biasa dipakai orang-orang kuliah atau presentasi? Ya itu kan kayak gitu aja sih gitu. Tepatnya hanya untuk sebagai penanda aja, bukan laser yang kayak sampai bikin kulit gue yang lupas kayak gini. But actually hasilnya bagus sih setelah di laser, beb. So kalau dibilang termogan ini merusak otak, itu tidak tepat ya guys, karena justru main HP terus-terusan atau bahkan tidur dengan HP ada di bawah bantal di dekat kepala, atau kalian kecanduan nonton porno, kecanduan obat-obatan, itu yang bisa merusak otak guys. Gitu guys. Jadi termogan tidak merusak otak ya. Dan memang pengukuran suhu tubuh ini harus dilakukan. Namanya juga masa pandemi. Ini demi kepentingan bersama gitu. Nggak bisa kita egois kayak nggak mau. Kita kan sebagai warga negara yang baik, ada di ruang publik, ya udah ikutilah aturan dan protokol pemerintah supaya kita juga nggak merugikan orang lain. Oke? Alright guys, sekian dulu info yang bisa aku share di video kali ini. Aku percaya info ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, pendapat, kritik, atau saran, boleh banget komen di bawah. Jadiin aja forum diskusi. Oke? Mohon maaf ya teman-teman kalau misal selama ini aku nggak bisa balesin komennya satu-satu, tapi aku usahain banget biar aku tuh bales lah komen kalian gitu. Karena komen kalian itu ngasih aku kayak pandangan baru juga gitu loh, kayak suggestion tentang oh next aku bahas apa ya gitu. So anyway, seperti biasa jangan lupa buat like video ini dan subscribe ke channel Claren Hayes. Klik, thank you. Dukung biar channel Claren Hayes jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Stay updated ya supaya dapat info baru dari channel aku. Jadi klik tombol loncengnya, tombol notifnya. Thank you. Also be my friends on Instagram @KelaHayes and my TikTok @KelaHayes juga. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye. Salam sehat.